Maka kenapa ada hadis bunyinya tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ibu-ibu pucang, Anda pilih mana? Suka yang mana? Di atas apa di bawah? Bu Lurah atas bawah, cie. Fahmi langsung ngelirik, cie. Fahmi, malam Jumatnya besok. Belum sekarang, Mi, sabar. Primen, bojone lurahe ngacengan. Sabar, Mi, sabar. Bapak tahu kenapa hewan kurban itu pasti jantan, Pak? Coba Anda lihat, sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Pertanyaannya adalah kenapa hewan kurban itu pasti jantan? Soalnya kalau betina, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Betul? Perempuan gak punya jabatan saja menakutkan, apalagi lurah. Sing lanang entek pokoknya. Sabar, Mi, sabar. Tapi saya nggak mau lihat Anita, alisnya kayak galengan. Alisnya kayak kiye. Inyong kancane Madura, punya istri, ya Allah, alisnya kayak celurit kayak kiye. Wong wadon ya, gaweane Gusti Allah dirubah. Makanya laki-laki itu nggak mungkin ngatur perempuan, aturannya Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka Lailatul Tasyakur lil Khitan. Ananda Brian Antonio Fahmi bin Fahmi Umar Irawan. Yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Pucangan, Pucang, Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang berbahagia. Makan kacang, minumnya susu. Hei orang Pucang, I love you. Ada gajah makan duren. Kembali bertemu dengan Gus Miftah, Ustadz paling keren. Kacamata ngapa? Segala puji bagi Allah, malam hari ini kita dipertemukan dalam acara tasyakuran. Tasyakuran dalam rangka walimahan. Nabi mengatakan, idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Ketika kamu diundang untuk datang menghadiri walimah, maka datanglah.
Walimah itu dalam bahasa Jawa artinya diundang untuk makan yang enak. Jadi kalau ada acara walimah berarti acara yang paling penting bukan tausiahnya, tapi makan-makannya. Kalau Bu Anita ngundang Anda semuanya datang untuk walimah, nggak ada makannya berarti hoak. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, begitu pentingnya walimah sampai dikatakan aulim walau bisyat. Berwalimahlah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Nabi itu seneng banget dengan daging kambing. Maka kalau saya ditanya hewan terbaik di dunia itu apa ya, kambing. Buktinya apa? Ketika Nabi Ibrahim memotong leher Ismail, ternyata Allah menggantikan leher Ismail dengan seekor domba. Itu artinya hewan terbaik itu domba. Maka sebenarnya ada politik Belanda yang membuat orang kita itu nggak suka makan kambing dengan mengatakan darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya. Itu sebenarnya politik dagang Belanda supaya orang Indonesia beli sapi. Supaya tidak makan kambing. Pak Fahmi, kalau Anda makan kambing itu penyakitnya cuma satu, penyakit emah. Habis makan sate masuk kamar langsung bilang mamah. Nah. Berwalimah. Lah, walimah itu bentuknya macam-macam. Malam hari ini kita Lailatul Tasyakur karena khitan. Walimah yang disebabkan karena khitan namanya walimatul i'dzar. Walimatul i'dzar itu apa? Walimah ngetok titit. Maka Mas Brian, di mau. Hai, panggilnya Brian atau Brian? Dua-duanya. Brian, kalau orang menikah selalu kita katakan selamat menempuh hidup baru. Maka untuk Brian malam hari ini saya sampaikan selamat menempuh bentuk baru. Sudah dipotong belum titiknya? Oh sudah. Kalau belum saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara saja. Bentuknya pasti bagus, ukir-ukiran. Kalau saya dulu sunatnya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. Siapa yang bilang sepil tadi? Ada berbagai macam walimah. Walimah karena khitan namanya walimatul i'dzar. Ada walimah karena akikoh namanya walimatul haras. Ada walimah karena menikah namanya walimatul urus. Ada walimah karena bikin rumah baru namanya walimatul wakiroh. Ada walimah karena kedatangan seorang musafir namanya walimatul nakim. Ada walimah yang disebabkan karena musibah namanya walimatul wadimah. Jadi orang NU yang tahlilan kemudian yang ikut tahlilan disuguh itu juga ada dasarnya namanya walimatul wadimah. Ada walimah yang disebabkan karena traktir. Saya makan dibayari sama Bu Lurah, itu namanya walimatul makdubah. Nah kalau orang Pucang ini beda. Bagaimanapun traktir itu lebih bagus dibandingkan ditraktir. Tapi orang Pucang lebih suka ditraktir dibandingkan traktir. Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya abang. Oh itu merah. Mbak langsung ngomong ngorong. Santai mawon Mbah. Insya Allah yang jilbabnya kuning lebih parah. Nah. Ibu bapak yang saya muliakan, ada 3 perkara yang merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi kalau cuma sekedar mengkhitankan itu gampang lah. Khitan itu syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya kenapa dalam usul fikih disebut asy'uman qoblana. Nabi yang paling terkenal di mata umat Islam selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Itulah kenapa kalau kita sholat prasasti yang kita baca setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Pertanyaannya kenapa Ibrahim? Kenapa bukan nabi yang paling gagah? Kama shallaita ala Sayyidina Musa wa ala ali Sayyidina Musa. Enggak. Bukan nabi yang paling tampan. Kama shallaita ala Sayyidina Yusuf wa ala ali Sayyidina Yusuf. Nabi Yusuf itu tampannya minta ampun. Tapi saya baca dalam sejarah, Nabi Yusuf itu rambutnya gondrong, persis kayak kira-kira. Cuman persoalannya Nabi Yusuf nggak pakai kacamata, lepas-lepas. Emangnya aku cowok apaan? Saya lepas kacamata, janda pingsan. Kopinya mana? Panitianya pakai kalung, kayak sapi korban ya. Langsung dicopot, ngapain dicopot? Malu. Bapak tahu kenapa hewan kurban itu pasti jantan, Pak? Coba Anda lihat, sapi jantan. Unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Pertanyaannya adalah kenapa hewan kurban itu pasti jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Betul? Perempuan gak punya jabatan saja menakutkan, apalagi lurah. Sing lanang entek pokoknya. Sabar Mi, sabar. Bu Lurah, suaminya jangan dimarahin, dibiarkan saja, insya Allah mati sendiri. Kenapa yang di belakang itu? Lampunya hidup mati ya, kayak Nyi Roro Kidul. Kayak kemarin viral kan Pak, di belakang Gus Miftah ada pengajian di Lampung, ada penampakan Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya ditanya, itu gimana Gus? Ya Alhamdulillah, Nyi Roro Kidul sudah mau ngaji, saya bilang. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Nyi Roro Kidul tahun depan sudah bergabung sebagai anggota muslimat. Kan keren. Jadi tahun depan, Pak Fahmi diundang pengajian di Segoro Kidul. Ya begitu berangkat pulang tinggal nama. Modar Mi. Kenapa ya? Kenapa Bu? Sonnya kurang keras. Salahkan tukang son. Jangan protes sama aku. Aku curiga jangan-jangan sound sistemnya murahan. Itulah bedanya cewek sama sound system. Cangkemnya apa ya? Masih kurang keras. Mungkin ngiranya Bu Lurah pengajian yang datang cuma orang 2000. Kamu nggak tahu siapa yang diundang. Kan aku kiainya silit British. Sudah dengar belum? Nah, itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodali banyak, kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak, dimakan temannya. Iya. Kere. Pacarannya karo sapa, rabine karo sapa. Ada yang seperti itu? Ada anak maning, gelem ngeloni, ra gelem ngerabi. Ya kecut Mas. Kacang itu gurih, dikacangin itu perih. Cuaks. Kenapa Nabi Ibrahim nabi yang paling terkenal di mata umat Islam? Jawabannya sederhana, Pak. Karena banyak syariatnya Nabi Ibrahim yang masih dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Minimal ada 3. 1 korban, 2 haji, 3 khitan.
Itu semuanya dari Nabi Ibrahim. Dan masih dilaksanakan di masa kenabian Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, karena garis nasab Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim. Itulah alasan kenapa Nabi Ibrahim nabi yang dikenang oleh umat Islam. Mungkin satu hal yang perlu kita contoh dari Nabi Ibrahim selain tiga itu. Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah, alasannya sederhana, Pak. Karena Nabi Ibrahim itu kalau makan suka ngajak teman, senengnya traktir. Makanya kalau orang bujang pengen menjadi kekasihnya Allah, berlomba-lombalah traktir. Maka kenapa ada hadis bunyinya tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ibu-ibu bujang, Anda pilih mana? Suka yang mana? Di atas apa di bawah? Bu Lurah atas bawah, cie. Fahmi langsung ngelirik, cie. Fahmi, malam Jumatnya besok. Belum sekarang, Mi, sabar. Primen, bojone lurahe ngacengan. Sabar, Mi, sabar. Tapi wong wadon iki menangan ya, Pak ya. Kalau seandainya lurahnya Fahmi, otomatis Anita jadi Bu Lurah. Tapi kalau lurahnya perempuan, lakinya nggak mungkin jadi bapak lurah. Kalau lakinya jadi lurah, otomatis Anita jadi ketua tim penggerak PKK. Tapi kalau lurahnya perempuan nggak mungkin Fahmi jadi bapak penggerak PKK. Masa Fahmi ngendong bayi Rene nimbang disit ya ora pantes, Mi. Kita doakan Fahmi panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Fahmi hidup sendiri. Amin. Wabi dulu ya, Mi ya. Ya Allah, sangite. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya Satu kopi, dua istri. Iya, kayak iya. Masa Fahmi ngomong, ya nambah siji maning Gus apa purel matane. Jangan, Mi. Kalau mau purel di Jogja aja, Mi. Tak kancani. Pengajian. Nah, selain kita mencontoh syariatnya Nabi Ibrahim, yang lebih penting daripada itu adalah ada tiga hal yang menjadi haknya seorang anak dari orang tua. Kalau haknya anak, berarti kewajiban orang tua. Coba dilihat Bu Anita, Mbak Fahmi, Mas Fahmi kok Mbak. Ada nggak kewajiban orang tua membuat kaya anak itu? Nggak ada ternyata Bapak Ibu. Kewajiban orang tua kepada anak itu hanya tiga. Min hakil waladi alal walid, salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu hanya ada tiga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matane. Copot baisin. Nah. Keri. Ya tiga maning. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Gak bahaya tah? Nah. Fahmi pakai cincin gak? Enggak, miskin. Ya kalau Gus Miftah pakai cincin berlian, ya Fahmi ya batu nisan. Yang sabar, Mi. Tapi memang bener ya, sunnahnya itu, cewek cantik itu menikah dengan laki-laki yang jelek. Itu sunnahnya. Buktinya apa? Anaknya Nabi Adam. Siti Hawa itu kan sekali melahirkan dua, Pak. Begitu melahirkan jebrol, cewek, cowok. Cowoknya cantik, cowoknya ganteng, ceweknya cantik. Melahirkan lagi brol, cowoknya jelek, ceweknya jelek. Lah supaya terjadi kebaikan turunan, ini nikah silang. Yang cowoknya jelek menikah dengan cewek yang cantik. Yang cowoknya ganteng, istrinya jelek. Dan ternyata cowok yang jelek, istri yang cantik, itu terjadi pada Fahmi dan Anita. Jadi besok Fahmi masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Besok Anita masuk surga karena bersabar. Di bojo raine kaya Fahmi.
Sabar Mi, sabar. Untung anaknya ganteng-ganteng melu ibune ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa saja hanya seorang anak dari orang tuanya. Yang pertama, ayu hasina ismahu idawulida. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari bapak ibunya. Siapakah nama anaknya Fahmi? Ananda Brian Antonio Fahmi. Kenapa namanya Brian? Karena Anita sama Fahmi seneng nonton sinetron. Brian artinya apa, Mi? Gak tahu. Yang ngasih nama siapa? Lah yang artinya apa? Gak tahu. Orang tua keprimen ya. Pintar lah sok tahu. Anita apa artinya anaknya Anita Brian? Oh, Brian gitu. Apa namanya? Brian. Gitu. Cerdas gitu toh. Yo alah, mesti kayak jeneng Anita. Tapi saya nggak mau lihat Anita. Alisnya koyo galengan. Alisnya kayak kiye. Inyong kancane Madura, punya istri, ya Allah, alisnya kayak celurit kayak gini ya. Wong wadon ya, gaweane Gusti Allah dirubah. Makanya laki-laki itu nggak mungkin ngatur perempuan, aturannya Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Iya. Betul Fahmi? Aku mewakili suara hatimu Fahmi. Brian Antonio, ya apa meneh gue Antonio. Apa Fahmi artinya? Oh, pengen jadi pembalap. Sini si Brian, sini Brian. Tidak sama Abah, sini Brian. Berdiri Brian. Aku pengen tahu, pengen jadi apa dia. Sini. Ada mic nggak? Ada mic nggak? Kamu sunat toh? Tak sumbang. Santai aja. Kan aku kiai kaya. Kamu panggilannya Brian Antonio apa Fahmi? Malah ndelok kono ki ngapa ya? Sing duwe jeneng sira. Brian. Oh, Brian. Umurnya berapa? 12. 12. Kelas berapa? 6. 6. Cita-cita pengen jadi apa? Pinginnya Maling matane sapa sing mau maling kamu? Cangkeme maling. Cita-cita maling. Cita-citanya si Brian pengen jadi apa, sayang? maunya sih sepak bola itu. Loh. Pengen jadi Pemain bola. Iya, Ya, kalau pemain bola Ronaldo itu gelandang serang. Kalau bapakmu Fabi ya gelandangan ya. Katanya pembalap. Oh, cita-citanya papanya pembalap. Nah, kamu pengen jadi pemain sepak bola. Iya. Klub idola kamu mana? Madrid. Madrid sama tos ya. Kamu bilang sama mereka, aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Iya kayak iya. Siapa pemain idolanya? Ronaldo. Sama Ronaldo, jangan Messi apaan. Udah kamu sunat tak sumbang sini, tak sumbang. Kayak suge ora apa-apa. Manuknya deleng kayak apa? Sunat jadi sumbang. Tapi kalau kamu dapat sumbangan uang sunat, tolong jangan pernah Mau disimpan sama ibumu. Mesti orang balik tak kandani. Ada kayak wong wadon nyimpen duit. Ya penipuan investasi bodong. Begitu diterima ya ora bakal balik. Oh, tak sumbang. terus pengajian amplop orang genah. Nah, berapa itu? 250.000. Iya, po. Ya udah ngitungnya saja. Untuk beli apa? Enggak tahu. Slot aja ngeslot. Apa untuk beli apa? Kalau punya uang ditabung apa dicelengi? Tabung. Betul, jangan dicelengi, harus ditabung. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya, sana.
Ya, mudah-mudahan manuke gede ya. Matur suwun. Ya. Jelok kecil bapakmu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Di mana fungsi nama baik? Niki. Anak ki lak jenenge apik, Pak. Gue bangga di absen sekolah. Brian Antonio Fahmi. Wow, pantes. Kayak aku mau pengajian ning ngendi mau? Ning Karangkobar. 2023 anak bocah arane Parmin. Bah. Ora kepenak temen ya. Masa Bupati Banjarnegara Parmin. Bah. Lo Bupati Banjarnegara Anita pantes lah, pantes. Tambahi. Ya Allah. Aku tuh terakhir ngaji ning Kabupaten Banjarnegara kapan ya? Ulang tahun itu ya? Ulang tahun itu ya. Sebelum corona ya? Streaming? Streaming apa? Oh, live streaming. Cangkeme ngapa ya? Enggak jelas. Jangan salahkan cangkemku. Berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus minta duduk apa berdiri? Itulah perempuan, Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Iyalah. Anggurnya apik-apik temen ya. Ini ada anggur, ada apel, minta anggur apa apel? Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Ngono, Fahmi. Ya Allah. Pamer matamu, Pak. Kecangkeme wong lanang keprimen ya. Mau cita-cita maling. Cincin dicopot carry. Di mana pentingnya nama baik untuk anak? Nabi mengatakan begini, Pak. Antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Besok kamu di hari kiamat akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Contoh, besok si Brian masuk surga. Maka ketika dipanggil begini, masuk surga berikutnya atas nama Brian Antonio Fahmi bin Fahmi. Brian masuk surga, bapaknya rakaton. Brian takoni, bapak mundi, mampir rokok sebentar. Iya. Jadi mohon maaf Pak, nama bagus itu penting. Kalau orang dulu mengatakan apalah Arti sebuah nama itu salah. Jenengnya api, yuk pantas. Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, pantas. Ya kan? Lurah Pucang. jenenge siapa? Anita siapa? Anita Dwi Setiawati, pantas. Umpamane RT 2 Fahmi Umar Irawan, pantas. Lah, Bupati Banjarnegara Fahmi Umar, rapantes. Nah, cuman yang perlu kita ketahui adalah nama baik itu tidak harus bahasa Arab. Enggak harus. Saya sering guyon sama teman-teman saya Arab, sehebat-hebatnya orang Arab kalah hebat sama orang Jawa, Pak. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, enggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah, api. Orang Jawa namanya Arab, Fahmi, api. Fahmi kan bahasa Arab, Fahmun, paham. Orang Jawa namanya Muhammad. Orang Jawa namanya Abdul. Orang Jawa namanya Abdurrahman. Tapi nggak ada orang Arab namanya Parmin. Langka, Pak. Manis muka ismi Habib Parmin, rapantes. Ini Pak Kapolsek. Oh Pak Kabak, arane siapa?
Priyo. Masa orang Arab namanya jenenge siapa? Habib Priyo ora pantes. Makanya nama anak saya itu panjang-panjang karena mengikuti nama saya. Nama anak saya pertama Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Loh, kamu kenapa? Terlalu panjang. Anak-anaknya nyong dewek. Sing kelon ya nyong dewek. Sing jenenge ya nyong dewek, sing cerewet cang Amerika. Ya ora apa-apa ya. Nomor 2 itu Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Saya panggil Mekah itu karena dulu metengnya pas istri saya di Mekah, lahirnya pas saya haji, posisi saya di Mekah, maka saya kasih nama Mekah. Artinya Mekah, supaya mendapatkan keberkahan dari kota Mekah. Nomor 3, proses. Cangkeme janda ya. Mesti pengen meteng karo inyong. Anita anaknya berapa? Anaknya 2. Kita doakan Fahmi sama Anita mudah-mudahan punya anak lagi. Amin. Anita pulang langsung meteng. Kembar 15. Nama Arab itu bagus, tapi kalau mau memberi nama anak Arab, tolong konsultasi kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Gus, anak inyong jenenge Arab, siapa? Muhammad Jahannam. Primen Muhammad Jahannam. Saya mau tanya Bu, Pak, boleh nggak ayat Quran untuk dibuat nama? Nggak boleh. Dulu saya punya kawan namanya satu ayat dalam Al-Quran, Pak. Inna fatahna laka fatham mubina. Panggilannya inna. Dimarahi sama kiai. Ternyata nggak boleh, Pak. Kalau satu ayat dalam Al-Quran, ayat Al-Quran boleh untuk buat nama. Saya pengen punya anak 7. Anak pertama namanya Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau lagi ngumpul panggilannya gampang. Fatihah, ngumpul semua. Anaknya jawab amin. Pertama. Tapi sekarang trennya orang Indonesia itu kalau ngasih nama anak, itu biasanya namanya singkatan-singkatan. Kayak saya punya teman tukang becak, istrinya hamil, dibawa ke rumah sakit, sampai ring road istrinya melahirkan. Maka anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya, kalau Jonathan apa? Jonathan itu singkatan, Gus, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Jonathan, brojol karena kemacetan. Nama ini ngarannya Sukarlan, asung lekar ning dalan kayak gini. Oh, ada Sukarlan di sini. Hah? Apa? Sukarlan ngopi. Masa asu ngopi? Nama bagus itu bangga, Pak. Yakin pun. Makanya tolong kalau mau bikin nama yang baik konsultasi dulu. Jangan sampai kayak Fahmi, namanya bagus gak ngerti arti ini. Ngisini mi. Anton Brian Antonio Fahmi. Ternyata bapaknya nggak tahu artinya. Menzizikkan. Yang kedua, ayo selawatan disein deh. Ben semangat. Ini namanya apa musiknya? Al-Barqi. Wah, kok medeni? Artinya petir loh barkun ki. Pantesan mbaknya suaranya cempreng ra karu-karuan. Kayak petir. Mbaknya udah nikah belum? Ya, mudah-mudahan berjodoh ya. Sama aku. Ini masih SMA. Kok tua-tua temen. Kamu kuliah di mana? Pakai mic. Mic-nya modar. Itu mbaknya siapa? Oh, MC. Lemune ya. Oh. MC ini sama weteng kabeh to yuk. Pantesan panggungnya miring memburi.
Mbaknya siapa vokalisnya? Aurelia Anindya. Aurelia. Kayak bojone Atta Halilintar. Aurel. Pantesan bareki. Kamu semester berapa? 3, mau 3. Kuliah di mana? Di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Deket sama aku. Tanggane matane. Kamu besok kalau menikah pilih sama polisi apa sama kiai? Polisi. Iya, ajar bro. Kamu tahu kenapa Aurel pilih polisi? Bedile loro kayak gini. Milih polisi, banter-banternya kayak Sambo. Wah. Oh, kalau sama kiai takut dipoligami. Aku setia. Kan istri aku cuma satu. Satu di sana, satu di sini. Kamu ngarep ya, Ji. Aku nggak suka cewek gemuk. Kalau dipegang isinya bokong semua. Ini namanya siapa? Kamu? Esti. Esti kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi musisi. Musisi. Oh, mudah-mudahan jadi musisi terkenal. Amin. Kamu besok punya band namanya Astaghfirullah Band. Ini siapa namanya? Queen. Twin. Queen. Queen, ratu. Perempuan akan menjadi ratu bila bertemu dengan lelaki yang tepat. Lelaki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Wih, rungokno Mi, rungokno. Pengen jadi apa? Guru seni budaya. Guru. Kalau pengen nyaman, menikahlah dengan guru. Masuk kamar langsung ditanya sama istrinya, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Suaminya jawab, "Lupa mama." Istrinya bilang, "Ayo papa ulangi lagi." Iya kayak gitu. Ini ya beda, jangan lemu-lemu kayak gitu. Bali baik. Wah, tambah lemu. Minta lagu apa? Sholawat apa? Nemen. Ngomong. Miring apa jengking. Sakarepmu wae. Ora! Al-Barqi. Lanjut. Apa? Ya Mbak, kayak jaluk lagu nemen Mbak. Ya kamu dulu, aku tak ngopi nanti selawatan sama saya. Udah nemen. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, sawer. Ini cah telu maju kabeh. Perkenalkan, inilah istri kedua, ketiga, dan keempat. Ora doyan. Aku takut konangan. Ya, satu-satu sini. Mayan. Nah. Terima kasih. Ya, 2. Ya. Apa? Mereka njaluk kan lanang banci. Sawer. Iki njaluk. Kaya aku bojomu. Wes saiki tak selawatan kabeh melu. Jawab. Bapak NU Ibu Muslimat. Coba banter ra tenanan ya. Bapak NU Ibu Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok berkat bahaya milih berkat apa rahmat tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa flashnya semuanya dihidupkan kita sholawatan semuanya diangkat ayo diangkat yang menghidupkan flash HP kancane Gus Miftah yang gak menghidupkan flash kancane Sumanto semuanya diangkat. Sana mana Bu Lurah? Sana mana? Nah,
Nanti semuanya digerakkan bareng-bareng ke ngetan dulu. Ya. Salatullah salamullah ala hop 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 hop. Orang dangdut banget. Melodine bae tambahin. Didik tipis-tipis mau ketemplung templung. Ini Gus Miftah bukan Monata goblok. Kendangnya tipis saja, melodinya itu yuk tambahi gitu loh. Melodi tambahi kendang tipis-tipis. Ulangi ya. Mbak E nganu ya, back soda ya. Backing vokal kok back soda. Semuanya diangkat. Ayo lebih seru, semuanya diangkat. Bikin gambar yang bagus dari Pucang untuk Indonesia. Digerakkan ke ngetan dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Drame tambahi, sing banter ulangi. Salatullah salamullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lorong, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Lebih keras salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala. Sekali lagi saya hanya minta iringannya drumnya saja. Sing banter salatullah. Vokalisnya diam, jamannya saja. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah
beli semangka di tengah desa, di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Banjarnegara untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari Banjarnegara untuk Indonesia. Ayo, salatullah, salamullah ala Toha. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Desa Pucang Krawuan Gus Miftah, bojone Lurah Fahmi, jenenge orang ngono maksudku melu-melu bae. Desa Pucang Krawuan Gus Miftah, bojone Lurah Fahmi, jenenge kok jenenge gagah, lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Manuke Fahmi cilik. Ora apa-apa ya Mi ya. Pembalap. Tuku bawang kleru mrica. Wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Alhamdulillah. Ngaji. Sampai jam berapa ngajinya? Subuh matane. Aku mau ke Banyumas. Sini Banyumas jauh dan 30 menit. Banyumas macet ya. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Wis ra urun cerewet. Iki sini dhuwur panggung cangkeme mangan. Lah balik kira sita. Ya ora apa-apa ya. Urung-urung. Siji meneh jeneng sing apik. Nomor 2, apa kewajiban orang tua kepada anak? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Qur'an. Brian, udah ngaji belum sayang? Brian, udah ngaji belum? Hah? Sudah ngaji belum? Sudah. Iqra jilid berapa? Oh Al-Qur'an. Brian Al-Qur'an. Bapakmu Iqra ora lulus. Ibu bapak begini ya, pentingnya pendidikan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Itulah alasan kenapa pendidikan Al-Qur'an itu harus menjadi prioritas. Makanya Pak Kapolri aja sekarang punya kebijakan, santri apal Quran itu bisa masuk menjadi anggota polisi. Tahun ini anggota Polri dari santri ada 70 santri. Itu diterima gara-gara santri apal Quran dan lain sebagainya. Kalau Anda mengatakan santri nggak bisa jadi apa-apa, Anda salah. Sekarang santri itu ngetop. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Siapa yang bilang pamer? Aku pengen maju kok. Kan kurang ajar, saya duduk dilihat wajahnya, saya berdiri dilihat celananya. Kamu penasaran kan ini apa?
Bentuknya saja keren, apalagi isinya. Iya. Di dahar Pak, mangga Pak. Cangkeme mangan maneh. Apa Bu? Kamu gini-gini ngapain sih? Cewek itu bilang begini bukan cinta, tapi cuan. Nah, betul? Ayo mbak-mbak pilih mana? Pilih cowok yang good looking apa good rekening? Anane Fahmi bojone ayu, ya mergo good rekening, ora good looking. Karena mohon maaf, berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Betul? Di balik wajah istri yang glowing ada Fahmi yang golong komeng. Sabar Mi, sabar. Lah wong lanang lucu, ndelok bojone tanggane katon luwih ayu. Lah iya diragati. Bojone Rika diragati. Betul Bu? Saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Sabrina. Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wong lanang rungokne iki. Beda lah bojone nyong ora tau belanja, ora tau ke mall, enggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang terus. Semumet dase nyong. Pendidikan Al-Qur'an itu menjadi penting kenapa? May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Kalau basic agamanya bagus, dia jadi apapun bisa bagus. Polisi, basic agamanya bagus. Jadi polisi ya bagus. Contoh, Pak Irwasum Mabes Polri, Komjen Ahmad Doviri. Itu dulu santri. Sekarang jadi polisi ya pantas. Itu panutan polisi-polisi muda, betul? Pak Priyo tahu kan Pak Irwasum seperti apa orangnya? Santri, bisa jadi polisi bintang 3. Anda jadi tentara, basicnya santri bagus. Pak Kasat itu juga santri, Pak Dudung Abdurrahman. Namanya aja Abdurrahman, santri, bagus. Artinya apa? Kalau orang mengatakan, orang itu kalau cuman paham agama hidupnya susah. Siapa yang bilang? Gus Miftah kaya. Buktinya bisa nyawer. Fahmi nggak nyawer aku. Fahmi itu nggak ngamplopi aku. Transfer. Ayo supaya tahu, Fahmi, transfernya ke Gus Miftah pakai yayasan. Yayasan, saya tuh nggak pernah terima apa-apa. Yayasan, karena santriku banyak. Gitu aja Fahmi, murah, ditawar. Murah ditawar Pak. Untung besok saya ke Jakarta diundang sama Pak Wahyu Asrena, Mabes Polri. Amplopnya banyak. Siangnya BUMN Erick Thohir, banyak lagi. Malamnya Mendak, banyak lagi. Besoknya Pak Prabowo, banyak lagi. Fahmi murah ditawar. Ih, gemes aku. Ya, karena saya cinta sama orang Pucang. Bukan karena Fahmi ngapain. Kan Fahmi cowok. Cintaku kepada orang Pucang seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Orang percaya jajalan mi nguyuh neng kolam lah anget. Inyong bae tahu. Ces lu kok anget aku. Jijiki. Bu, ujian orang ngerti agama itu berat. Maka dalam Al-Quran itu Pak ada ayat bunyinya begini. Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Setan itu menggoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Dari arah belakang yang goda orang yang ngerti agama itu biasanya siapa? Istrinya. Kok punya suami, suaminya mudin, istrinya mulai cerewet. Di sini yang ngurus orang mati namanya apa Pak? Kayim. Anak Pak Kayim ya. Sini tak kasih duit Kayimnya. Kalau saya sama Kayim saya cinta saya. Itu Kayim tuh orang penting itu. Anak Kayim. Oh calon Kayim cangkeme calon. Calon Kayim. Siapa? Henny.
Heni, ndi wonge? Biasanya ambune kayak serimpe. Itu orang penting, Bu. Saya itu punya program pengajian Kiai Kampung. Dulu itu tinggalannya Gus Dur, Pak. Yang dimaksud Kiai Kampung itu siapa? Ya Kayim, Lebe, Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum. Itu orang penting. Tapi ujiannya berat, terutama soal ekonomi. Makanya orang tua itu gak pernah bangga kalau punya mantu Kayim. Kalau punya mantu polisi bangganya minta ampun. Mantunya siapa? Polisi. Mantunya siapa? Tentara. Mantunya siapa? Kayim. Padahal Fahmi mati sing bungkus siapa? Kayim. Polisi mati sing bungkus siapa? Kayim. Tentara mati sing bungkus siapa? Kayim. Kayim mati bungkus dewek. Berat jadi Kayim itu, Pak. Urusan kelahiran sampai kematian kalau di kampung yang ngurusi siapa? Kayim. Tapi nggak pernah dihargai. Ujiannya dari belakang. Istrinya cerewet. Alah Pak jadi Kayim. Iso tuku beras ngenteni wong mati. Anaknya diuji dari depan. Anaknya nggak pede punya bapak Kayim. Anaknya kuat, istrinya kuat. Yang nggak kuat siapa? Mertuanya. Cangkeme cerewet. Inyong isin di mantu Kayim. Rupanya kayak bandosa. Loh, saya dulu itu pernah miskin dan pernah tinggal sama mertua. Kan saya dulu mau limo, Pak. Madep-mantep mangen melu maratua. Padahal rumah mertua saya waktu itu RSSS SSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Fahmi, tahun 2009 saya itu belum punya motor. 2009. Saya belum punya motor. Saya itu punya motor pertama kali tahun 2010. Ujiannya wong ngaji, Pak. Saya sudah ngaji dari tahun 2000. Saya dilokalisasi bersama para telembuk. Itu dari tahun 2000. Fahmi tahu telembuk itu apa? Bakul keroto. Halah gayanya gak ngerti. Gawiannya tumbas baik gaya. Cangkeme Fahmi inyong ora bener. Cangkeme. Telembuk. Kalau di sini ada telembuk ya. Inyong ngerti nih gang sadar. Orangnya gang sadar. Dodolan telembuk. Saya ngaji dari tahun 2000, Bu. 2009 saya nggak punya motor. Milo bancer kamu santai saja nih. 2010 saya baru kredit motor pertama kali. Tapi nyuwun sewu, Gus Dur selalu bilang sama saya, sabar le, wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Saya tanya sama Gus Dur, Gus, sabar niku wonten watese napa mboten? Sabar ki ra duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Oh nggih, aku wates. Makanya polisi, tentara, sabar saja. Gus, saya kayak kemarin polisi datang ke tempat saya di pondok. Gus, doakan. Kalau polisi kayak saya gajinya kecil. Tak jawab, matane. Kamu jangan bilang polisi kecil. Mbok kamu lihat banser. Banser saja malah gak punya gajian. Betul? Ya disyukuri, pira-pira tentara, polisi, duwe gaji. Betul Pak Kabak Op? Banser langka. Gak duwe gaji. Ya bisa rabi, bojone ya meteng. Banser sawer. Matane. Yaudah Banser sini perwakilan. Yang wajahnya paling kasihan. Iki parmen arane. Ya munggah kene ya men. Wes tombok maning. Yes. Untung sesuk diundang Pak Erick Thohir saya. Uang saya banyak pada ke Fahmi. Uang saya baru-baru. Nah. Dia bocah ya. Sombong amat. Cakal mik ya. Ngadeg. Wis rasa ngajeng. Oh bisa. Arane siapa? Afif. Afif. Kok gak bunyi, Fif? Afif. Enggak bunyi. Cie, Afif ngelirik penyanyi nih Cie. Namanya siapa? Afif. Afif umur berapa? 33. 33. Wis di bojo. Kamu duda. Bojone mati apa dipegat? Bubar cangkeme bubar.
Bubar. Lah kenapa kok bubar? Coba kamu cerita yang santai. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Hah? Oh, istrinya mata duitan. Bukannya istrimu yang mata duitan tapi kamunya yang kere. Dua anak apa ora? Dua anak pakai mic. Gak ada. Gak ada. Anaknya melu gue apa melu bojomu? Melu mantan. Melu mantan, iya. Mantanmu udah nikah lagi? Sudah. Oh. Ya Allah, ya Allah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iya. Sabar. Itu kerokok ya. Tapi ono syaratnya. Sebutkan 5 nama pahlawan. Kan 17 sama sak banjur apa roh. Nggih, siap. Setunggal. Mbah Hasyim Asy'ari. Oh, pinter. Mbah Hasyim Tapi- itu nanti dulu. Mbah Hasyim itu siapa? Pendiri apa? Pendiri NU. Pendiri NU. 2. Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dos, pokoknya NU Muhammadiyah di Pucang harus kompak, betul? Siap. Apa bedanya NU Muhammadiyah? Bedanya 1. Anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah Pak 5 tahun. Enggak ada masalah. Masalahnya hanya 1. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah saya kurus. Karena Muhammadiyah belas enggak pernah ada selamatan. Kurus. Begitu saya pindah ke NU lagi saya langsung gemuk. Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Sholawatan, makan. Manakipan, makan. Maulutan, makan. Tanggane sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Pitung dina. Nganti rupanya kayak besek kabeh ya. Tapi kok NU kok kurus ini ya? Kamu nggak pernah makan? Tirakat loh Gus. Oh tirakat, oh gayane cangkeme tirakat. Ya kere iki ya bojone njaluk pegat. Ora apa-apa sabar. Insya Allah kamu besok menikah lebih cantik daripada istrimu yang pertama. Saya doakan kamu segera menikah dengan Lucinta Luna. Iya toh Gus. Lumayan. 1 Mbah Hasyim Asy'ari, 2 Mbah Ahmad Dahlan, 3. Mbah Wahab Hasbullah. Siapa itu Mbah Wahab? Pendiri. Pencipta lagu. Ya Lal Waton. Kalau Mbah Wahab ya Lal Waton. Kalau Fahmi ya kalau Mbah Wahab Hubbul Waton. Kalau Fahmi Hubbul Wadon. 4. Niki yang nasional Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution siapa ki? Pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi. 5. Jenderal Ahmad Yani. Siapa ki? Sami pahlawan revolusi. Kok pinter ya? Ya wis lah. Rokok untuk Banser 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Wes. Sibuk. Oh ya, udah sana. Namanya tadi siapa? Abdul. Abdul siapa? Afif. Tadi bilang Afif, sekarang Abdul. Tingginya tok Gus. Oh alah. Makan diwul minumnya susu. Si Abdul ababe mambu. Anak diwul dibungkus tebok. Si Abdul nikah karo telembok. Oh santri ya, ya. Kan santrinya kok kata lembok nih sarkom. Ora apa-apa ya, sepenting wedok ya. Cah ngacengan. Makasih Habib ya. Wes. Suwun Gus. Apa? Artone niki nggih teman-teman Banser. Ya, Banser I love you full. Muah. Rasa sambat bae Banser. Lawang Inyong ben pengajian bagi-bagi duit ya. Kayak Inyong jadi presiden bae. Primen, Gus Sinta nyalon presiden ya. Presiden wakil presiden para pendosa. Primen, presiden Inyong wakili Fahmi. Ora pantes. Nyalon Bupati Banjarnegara. Penting ilmu agamanya harus bagus.
Besok tadi siapa sih Brian pengen jadi pemain bola. Kalau agamanya bagus, contohnya siapa itu pemain bukan Sadio Mane. Oh, Sadio Mane. Lagi mau Abdul Mani. Bukan yang baru bangun di Afrika loh, Sadio Mane. Sak kampung dibangun ke masjid, bangun ke sekolah, bangun ke panti asuhan. Kenapa? Karena dia pemain bola tapi ngerti agama. Dakwah itu tidak harus di panggung kayak Gus Miftah. Kalau besok Brian jadi pemain top, pemain Liga Inggris, jadi gelandangan di sana umpamanya. Begitu ngegol ke sujud, orang tertarik masuk Islam. Makanya kenapa di London itu banyak orang masuk Islam gara-gara dakwahnya Muhammad Salah di lapangan sepak bola. Saya punya santri polisi di Wonogiri, punya pondok pesantren panti asuhan, pangkatnya Bribka. Tapi punya santri 300. Dia itu SK-nya sudah masuk bank. Sebulan hanya terima gaji 1 juta. Tapi punya santri 300, sebulan operasionalnya 80 juta. Bisa Pak, gratis. Eko Manjung, saya kemarin pengajian dari sana. Artinya apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Polisi, dakwah dengan seragamnya. Bagaimana caranya? Jadilah pengayom yang baik bagi masyarakat, betul? Makanya polisi itu anunya apa? Mengayomi, melindungi, melayani. Sudah, nggak usah banyak sambat. Wong piye-piye digaji kok banser, nggak ada yang masukkan SK-nya ke bank. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Sing gelem nampak bange siapa goblok temen. Tentara sama, dakwah dengan seragamnya sebagai tentara. Pak Dan Ramil ya? Dan Ramil, saya dan Jok Jaran. Wahyu alimahul kitaba ida akola. Kalau anak Banjarnegara agamanya bagus, ke depan jadi apapun akan bagus. Jadi dokter akan bagus. Orang lupa Pak, anaknya maunya sekolah dokter, tapi nggak punya agama. Jadi dokter akhirnya jualan obat, maunya sendiri. Sekarang nggak ada Dok yang bisa menjamin orang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Kamu tahu nggak? Gus Miftah tahun ini sekolah lagi S2 di 3 perguruan tinggi. Unisula, UNES Semarang, UIN Jogja. Kenapa? Karena saya itu belajar bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Kewajiban saya sebagai seorang muslim, faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Aku kuliah mana Pak? S2 3 kampus. Tahun depan selesai, saya mau kuliah lagi S3. Bukan karena saya memang mendapatkan pekerjaan. Lah orang sekarang itu salahnya apa? Seolah-olah kalau kuliah pasti dapat pekerjaan yang indah. Yang bilang siapa? Tanggane Inyong, kuliah teknologi nuklir UGM. Sekarang pekerjaannya apa? Gawe mercon. Teknologi nuklir gawe mercon. Gak ada jaminan Mi. Ayo. Tapi ingat, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram, bisa jeblok matane. Saya punya teman kuliahnya di geologi pertambangan di kampus terbaik di Jogja. Kamu tahu sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Nganti motornya ditulisi silitmu adalah rezekiku. Siapa yang bisa menjamin Pak? Bu Anita dulu kuliahnya apa? Kok jadi lurah? Kesehatan masyarakat malah jadi lurah, orang nyambung. Nyambung. Oh nyambung. Kalau Pak Fahmi kuliahnya apa dulu? Oh SMA. Sekarang jadi pengusaha. Wah gaya sombong. Pengusaha kok nyangone kiai murah dinyang mi. Apaan? Fahmi pengusaha apa Mi? Oh karoseri. Pantesan Rene kayak bakal truk ya. Fahmi tahu nggak? Selebriti Indonesia yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk, Gus Miftah.
Mobil tangki sedot WC bae, gambare Gus Miftah. Bajingan. Saya itu dapat penghargaan Pak dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam 5 kategori. Salah satu kategorinya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Yang paling menjijikan yaitu mobil tangki sedot WC. Itu gambar nyong, ya Allah. Orang lupa dengan pendidikan agama, mengejar pendidikan umum, kenapa? Karena mereka meyakini kalau mendapatkan gelar sarjana akan mendapatkan pekerjaan terbaik. Siapa yang bilang? Kamu jadi orang NU itu santai, Li. Enggak bisa makan, enggak punya beras, adalah tanggane mati, mangan. Allah itu maha baik. Semua makhluknya sudah dijatah rezekinya masing-masing. Jadi di sini ada Pak Polisi, mungkin ada Pak Bulura, ada Pak Tentara, siapa maning, Pak Camat. Santai saja Pak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi mohon maaf dengan amplop yang berbeda. Saya mau tanya, Gus Miftah pekerjaannya apa? Apa Dul? Tak santet kamu. Anak saya berangkat sekolah ditanya sama gurunya, Mas, anak bapak, abahmu pekerjaannya apa? Tidur. Lah kok tidur? Saya berangkat sekolah, abah tidur, saya pulang sekolah, abah masih tidur. Tapi saya meyakini Mas, asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Makanya kamu bancar walaupun nganggur, tetaplah menikah. Nggak ada jodoh Gus, doa, ya Allah. Bila dia jodohnya orang, saya juga orang ya Allah, amin. Oh no bro. Kalau doa itu jangan nanggung-nanggung, mbak minta suami doanya minimalis. Ya Allah saya punya suami jelek nggak apa-apa, ya Allah yang penting beriman. Goblok. Nggak begitu doanya, ya Allah saya punya suami kaya nggak apa-apa, ya Allah yang penting ganteng. Dapatnya kayak inyong. Mendungone ra tenanan, yo ndungone angsale mung kaya mu Apip, Abdul. Bojone minggat. Direbut wong. Rabi meneh, Pip. Emane-emane lak sunat, Pip. Manuk ora ono bedane karo kran, Pip. Munggo nguyuh tok. Menzizikkan. Semuanya punya rezeki masing-masing. Yang perlu kita lakukan hanya memantaskan diri di hadapan Allah. Lah wis pantes Pak, gampang banget persoalan apapun. Saya dulu kuliah nggak kuat makan, maka dalam sejarah anak kampus yang nggak punya pacar cuman saya tok. Kenapa nggak ada perempuan yang mau dengan saya? Karena saya miskin. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Ayo, kamu harus bisa begitu, Viv. Tunjukkan kamu sukses. Besok mantan istrimu kelepek-kelepek, Viv. Nah, lihat kamu langsung muntah, Viv. Rezeki sono kabeh, Pak. Ada orang berdoa, ya Allah, saya pengen kipas-kipas saja dapat duit, ya Allah. Kabul. Jadi apa? Bakul sate. Duit teka. Ada yang berdoa, ya Allah saya pengen hanya dengan menggerakkan kaki di rumah dapat duit, ya Allah. Kabul. Tukang jahit. Kata-kata kayak gitu. Ada yang berdoa, ya Allah saya pengen orang-orang kaya itu semuanya manut sama saya, ya Allah. Kabul. Jadi apa? Tukang parkir. Mau Alphard, Pajero, motor kiri-kiri ya manut. Ngeyel tabrak ndase. Mana yang berdoa, ya Allah saya pengen orang-orang cantik itu mengejar saya, ya Allah. Kabul. Bakul sayur. Ada lagi yang doanya ekstrim, Pak. Ya Allah saya pengen duduk termenung saja dapat duit. Ya Allah, kabul. Tukang tunggu WC. 2000. Makanya Banjar yang belum menikah, menikahlah. Ingat, orang menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok bayi, Pak. Kewajiban orang tua ketiga kepada anak, wa yuzawijahu ida adroka. Anak segera dinikahkan kalau sudah datang jodohnya.
Jangan ditunda-tunda, terutama anak wedok. Wong wedok kuwi kaya lombok payu bobrok ra payu bosok. Iki wong wadon, dengerin. Kalau ada orang ngelamar langsung dikasih walaupun dia miskin. Rezeki orang gak ada yang tahu, betul? Kalau ada yang lamar yang kamu tanyakan itu sholatnya bukan pekerjaannya. Makanya jenengan kalau pengen mencari menantu yang bagus gampang, subuh ke masjid. Kok di masjid ada anak laki-laki, tampan, suka subuhan di masjid, dia pantas jadi imam untuk anakmu. Tapi persoalannya yang mau subuhan di masjid biasanya tua-tua kayak Mbah Kayim. Sing punah-punah itu. Anak-anak muda kamu adzan di masjid, pantas jadi imam. Sekarang di masjid Pak yang adzan tua-tua Pak. Adane ya Allah, Allahu Akbar. Atis-atis sing adzan wong tua. Pujiannya ya kayak wong tua. Astaghfirullahal ngadim. Astagfirullah hal ngati innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosane bapak biyong inyong. Wong inyong bae sing mangkat sapa ya? Sing imami ya wis tua. Maca suratnya ya ora fasih. Alam ya jengal kaidahum fi tadlil kayak gitu. Yang muda-muda kemana? Bu, nikahkan anaknya. Kalau memang dia miskin tapi ahli agama, lebih kamu pertimbangkan. Persoalannya orang di dunia itu salah Pak. Yang selalu jadi tolak ukur itu harta. Orang itu sholat walaupun dia miskin itu lebih bagus daripada kaya tapi nggak pernah sholat. Kenapa? Karena ditakdir menjadi ahli sujud itu lebih nikmat dibandingkan ditakdir orang kaya tapi nggak pernah sujud. Persoalannya orang di dunia yang dilihat hartanya bukan sujudnya. Supaya rezekimu bagus bagaimana Le? Gampang. Permintaanmu bukan main, tapi sujudmu main-main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah memberikanmu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Rungokno. Lah wong krungu adane susah cah nom-nom yo. Allahu Akbar, dijawab karo bocah pucang. Adan maning. Ya malaikate bengok bajingan. Sing lemu rungokna. Wis bojo lemune ya payu ya. Kalau belum menikah mau saya jodohkan dengan Afif. Kalau Afif nikah dengan mbaknya MC, kayak semut naik gajah. Masuk gue cangkeme. Mbak-mbaknya kalau ada yang lamar langsung saja, Mas, bila kamu mencintaiku pilihnya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Carane ngakune muslimah, senengane melumah karo Dijaga dong, terutama anak perempuan. Kenapa? Karena orientalis sekarang menghajar Islam itu bukan agamanya, tapi perempuannya. Karena mereka tahu Pak, pengen menghancurkan Islam dengan cara menghancurkan wanita muslimahnya. Kenapa? Karena mendidik seorang laki-laki itu hanya mendidik seorang saja, tapi mendidik seorang perempuan itu sama dengan mendidik sebuah generasi. Itu yang dimaksud dengan al-ummu madrasatul ula. Makanya saya itu kalau sering ngaji ke Hongkong, kenapa Pak? Hongkong itu TKI-nya rata-rata perempuan. Saya nggak mau TKI kita yang ada di sana itu penampilannya berubah, otaknya berubah. Sekarang anak Banjarnegara kerja di Hongkong. Dari Banjarnegara pakai jilbab. Di Hongkong pakaiannya ikut-ikutan Lisa Blackpink. Padahal bentukmu kayak Black kerupuk. Ya ora pantes. Dari Banjarnegara jilbaban kayak Anita Pak. Sampai Hongkong. Ya Allah, telung sumi.
jadi seksi. Kalau cewek Hongkong pantas, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek pucang, ya Allah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Kalau cewek Hongkong Pak, pakai pakaian seksi pantas, tinggi, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah kakimu belang-belang, tungkainya meletek-meletek. Keleknya dikerimbat. Ya ora pantas. Itu cara orang menghancurkan Islam dengan cara menghancurkan wanitanya. Kalau wanitanya bagus, generasimu akan bagus. Amin. Saiki api eleke Brian kuwi ra mergo bapakne, mbokne. Karena begitu sudah jadi anak, yang bertanggung jawab lebih besar adalah seorang ibu. Maka Anita, walaupun kamu lurah, kamu tetap takdirmu sebagai seorang perempuan. Jangan mengingkari kodratmu sebagai seorang perempuan. Jangan mentang-mentang kamu lurah, kamu bisa ngatur seenaknya suamimu. Fahmi, tak wangi Fahmi. Kamu jangan susah Mi, aku ngewangi awakmu Mi. Kowe malah susah Mi malah nyanyi lagu Gus Miftah. Malam Jumat nggugah belurah ora tangi. Fahmi nyanyi saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai banjur aku budal patroli. Terus metu bengi gugah rondo etan kali. Iya. Rondone sapa? Mbak MC. Ya. Satu, ngasih nama yang bagus. Dua, pendidikan agama. Tiga, segera menikahkan kalau sudah datang jodohnya. Demikian ceramahnya, terima kasih, selesai. Gantian. Semuanya berdiri, mumpung ini Agustusan kita menyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Semua flashnya dihidupkan, kita menyanyikan lagu syukur dari Yakinku Teguh. Masih sing ngiringi melodi ini saja Mas. Nah, yuk kita nyanyi syukur. Apanya? Oh iya. Sekarang lagu syukur dulu, nanti tutup dengan Indonesia Raya. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya yang kompak untuk kemerdekaan Indonesia. Kita tunjukkan dari Banjarnegara untuk Indonesia. Semuanya diangkat. Ayo diangkat semuanya. Belum semuanya, yang tengah belum. Ayo diangkat lagi. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Lebih kompak untuk Indonesia. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia.
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bulurah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kami ucapkan kepada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Sedikit kami sampaikan pantun untuk Gus Miftah ya. Mudah-mudahan Gus Miftah berkenan ya. Aku dulu nih ya. Iya boleh. Pagi hari berangkat sekolah. Cakep gitu dong. Cakep. Iya.